Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sahabat dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah melihat kupu-kupu. Ya, materi kita hari ini terkait itu. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia adalah kepompong. Saudaraku sekalian, coba lihat prosesnya. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia adalah ulat yang sangat menjijikkan. Orang tidak suka. Orang tidak ingin berdekatan dengan dia. Bahasa kita mungkin jijik dekat dengan ulat itu. Kemudian dia masuk ke dalam kepompong. Berproses dalam kepompong. Sekian lama dalam kepompong. Saudaraku, apa yang terjadi begitu ia keluar dari kepompong? Ia menjadi kupu-kupu yang indah. Orang-orang suka, orang-orang senang kepadanya. Setelah sebelumnya sangat benci kepadanya. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita dengan Ramadan. Saya ingin kita menjadikan Ramadan ini kepompong perubahan dalam kehidupan kita. Biarlah kemarin orang bilang kita tentang apapun, bilang kita bajingan, bilang kita bejat, bilang kita apapun mereka sebutkan kita kemarin. Tapi begitu kita masuk ke dalam Ramadan, mengubah kita yang kemarin bejat, yang kemarin tidak baik, yang kemarin tidak saleh, yang kemarin selalu melakukan maksiat. Kepompong Ramadan mengubah segalanya. Membuat kita menjadi kupu-kupu yang indah, yang disukai oleh orang-orang, disenangi oleh orang-orang. Itulah kehadiran Ramadan. Mata amsikal madi syahidan mu'addalan wa asbahta yawman 'alaika syahidun wa in kunta bil amsi iqtarabta isaa'atan fathanni bi ihsanin wa anta hamidun, kata syair. Mata amsikal madi syahidan mu'addalan, biarlah hari yang lalu itu menjadi saksi sejarah dalam hidup kita. Wa asbahta yawman 'alaika syahid, hari ini yang perlu menjadi bukti untuk kita bahwa kita tidak sama dengan kemarin. Wa in kunta bil amsi iqtarafta isaa'atan, kalau kemarin kau selalu melakukan kejahatan, kekurangan, dosa, maksiat, maka hari ini fathanni bi ihsanin wa anta hamidun, lipat gandakan kebaikanmu, kau akan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Umar bin Khattab. Tahukah kita latar belakangnya? Dia adalah orang yang sangat memusuhi Rasul. Baca dalam sejarah. Dia membawa pedangnya terhunus. Ketemu dengan seseorang. Ditanya sama orang itu, ila aina anta ya Umar? Anda mau kemana wahai Umar? Kata Umar, uridu Muhammadan, aku mau mencari Muhammad. Orang itu bertanya, walima, kenapa? Kata Umar, laqad farraqa bainana wa sabba alihatana. Dia sudah memecah belah kita dan mencaci Tuhan-Tuhan kita. Aku akan habisi dia. Kata orang yang ketemu tadi, tidakkah lebih baik wahai Umar, kau perbaiki dulu adikmu? Kata Umar, ma bi ukhti, ada apa dengan saudariku? Kata orang yang ketemu Umar tadi, laqad dakhalat ilal Islam, adikmu Fatimah sudah masuk ke dalam Islam. Seperti disambar petir Umar. Tadi yang tujuannya ingin menghadap Rasul, ingin mencari Rasul, sekarang dia pergi mencari adiknya Fatimah. Dia pergi ke rumah adiknya. Subhanallah. Dalam riwayat dikatakan, menjelang dia sampai ke rumah itu, dekat ke rumah itu, dia dengar lantunan ayat Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Bapak Ibu, ayat itu masuk ke relung hatinya, masuk ke jiwanya.
Tapi kemarahan masih memenuhi rongga jiwanya. Kemudian dia mengetuk pintu rumah adiknya. Iftahil bab, iftahil bab, iftahil bab. Buka pintu ini. Si adik mendengar suara abangnya, Umar bin Khattab. Dia sembunyikan Quran itu. Kemudian dia buka pintu. Begitu dia buka pintu, Umar berkata, aku dengar kalian sudah masuk ke dalam Islam. Wah, ditampar oleh Umar. Adiknya Fatimah berdarah bibirnya. Melihat darah itu ada kasihan di hati Umar. Kata Umar, apa yang kalian baca tadi? Kata Fatimah, innaka najasun. Kau najis, tak boleh kau pegang itu. Kalau kau mau megang, mandi kau dulu. Penasaran Umar. Dia pergi mandi. Setelah mandi dia datang, dia baca Al-Quran itu tadi. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Bapak dan saudaraku sekalian, dia bertanya kepada adiknya, "Aina Muhammad?" Muhammad di mana? Adiknya Fatimah melihat sesuatu terjadi kepada abangnya. Kemudian dikasih tahu bahwa Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia itu berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Berangkatlah Umar ke sana. Begitu mau masuk pintu, dia ketuk pintu. Iftahil bab, buka pintu. Di dalam ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Hamzah, ya Rasulullah, innahu Umar. Itu Umar ya Rasulullah. Biarkan dia masuk ya Rasulullah. Kalau dia macam-macam, aku yang akan menjadi lawannya. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Rasul, bukakan pintu. Bapak ibu sekalian, Umar masuk. Umar itu orangnya tinggi besar. Begitu masuk, bertemu dengan Rasul. Rasul memegang kerah bajunya. Sambil mengangkatnya berkata, Al-ana ya Umar, Al-ana ya Umar, Al-ana ya Umar. Sekaranglah waktunya, wahai Umar. Apa kata Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Fakabbaral muslimun, orang-orang Islam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar sudah masuk Islam. Subhanallah. Sekarang, coba lihat di mana tubuh Umar dimakamkan. Di samping Rasul yang mulia. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Di Masjid Nabawi. Padahal sebelumnya, dia sangat membenci Rasul. Sebelumnya dia ingin membunuh Rasul. Tapi dia mengubah perjalanan hidupnya. Dan semuanya berubah. Sehingga akhirnya jasadnya pun dikuburkan di samping orang yang sangat mulia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ambillah peluang Ramadan ini untuk berbenah. Ambillah peluang Ramadan ini untuk memperbaiki diri. Dilaknat kata Rasul. Orang-orang yang sampai kepadanya Ramadan, tapi kemudian Ramadan pergi, tidak ada kebaikan yang didapatkan dari Ramadan itu. Mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai kepompong. Masuk ke dalam kepompong Ramadan. Keluar menjadi insan yang bertakwa. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.